Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Kok bisa? Mengapa toleransi bisa menjadi alat pemersatu bangsa? Akhir-akhir ini, nilai kerukunan yang dijaga dengan baik oleh masyarakat mulai terkikis, mengalami degradasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah mulai luntur dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat. Ini bisa dilihat dengan berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah, seperti yang mengatasnamakan agama. Konflik-konflik yang mengatasnamakan agama ini bahkan disinyalir telah mengancam terjadinya disintegrasi perpecahan bangsa, seperti peristiwa terorisme, radikalisme, tawuran antar pelajar, pengerusakan tempat ibadah, pengeboman tempat ibadah di hari perayaan besar, bahkan yang baru terjadi penyerangan tempat polisi dengan menyudutkan agama tertentu. Maka, sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia dan beragama di negara kita, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sebagai tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan individu, individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Contoh penerapan kecil toleransi di keluarga kita terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Mereka semua memiliki perbedaan baik cara pandang, hobi, dan yang lainnya. Bayangkan, jika salah satu dari mereka tidak bisa memelihara dan tidak bisa menghargai yang lainnya, tentunya menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang terpecah belah. Maka tentunya perlu toleransi, saling menghargai perbedaan tersebut. Bahkan anak kembar saja, meskipun mereka memiliki persamaan dari wajah, ada saja yang berbeda dari mereka. Jadi sebuah keniscayaan bahwa kita hidup dalam perbedaan. Ada beberapa jenis toleransi berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, toleransi pemikiran. Toleransi pemikiran atau gagasan adalah bagaimana seseorang memahami orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan dirinya sendiri. Toleransi pemikiran adalah bagaimana seseorang mau menerima perbedaan gagasan, meskipun gagasan yang dimiliki berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang dia anut. Prinsip-prinsip yang mendasari tujuan adanya toleransi pemikiran adalah dapat menghasilkan penyatuan berbagai pemikiran dan gagasan dari berbagai sudut kehidupan, seperti keluarga, pengalaman sosial, studi akademis, atau pembelajaran yang diperoleh di tempat kerja dan lingkungan sekolah. Mengingat berbagai keyakinan dan pedoman hidup masing-masing orang berbeda dan tidak bisa dipaksakan, maka toleransi perlu dimiliki agar bisa hidup damai, berdampingan dengan konteks yang sama. Contoh toleransi pemikiran. Bagaimana masyarakat di Indonesia menciptakan lingkungan yang produktif dan kondusif ketika terjadinya pemilihan pilkada atau pemilihan presiden, tidak saling menyebut atau menghina salah satu paslon, sehingga terjadinya toleransi yang sehat. Jika hal ini tidak bisa dijaga, hasilnya adalah perkelahian, pertentangan, dan pertengkaran yang lebih lanjut. Yang kedua, toleransi rasial. Toleransi rasial berkaitan dengan hubungan yang mungkin ada antara orang-orang dari ras atau etnis yang berbeda. Toleransi rasial adalah tentang bagaimana orang berinteraksi secara harmonis dengan orang-orang yang memiliki latar belakang ras yang berbeda. Asal-usul toleransi ini melibatkan karakteristik fisik seseorang, bentuk, perilaku, dan tabiatnya. Salah satu contoh penerapan toleransi rasial bisa kita lihat dari film Upin dan Ipin, di mana mereka memiliki pemain-pemain yang berasal dari berbagai negara, tapi tidak pernah menyebutkan ras mereka berasal, karena siapapun yang tinggal di negeri Malaysia, baik itu Jarjit, Susanti, Mei, mereka tetap menjadi orang Malaysia. Itulah yang bisa kita contoh penerapan. Tidak ada lagi di Indonesia keturunan Cina, keturunan Arab, siapapun yang tinggal di Indonesia, maka mereka dikatakan orang Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali suku-suku, etnis yang tinggal di negeri ini, yang bahkan negara seperti Korea saja mengundang orang Indonesia untuk menjabarkan
pilar yang mengikat kita, yakni tentang Pancasila. Ada 4 pilar kebangsaan yang mengikat bangsa ini sehingga bisa bersatu, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bisa kita lihat di contoh Korea, memiliki bahasa yang hampir mirip dan wajah hampir mirip, akan tetapi terpecah karena ideologi yang berbeda. Ada juga bagian negara Timur Tengah yang lain. Meskipun memiliki bahasa yang sama, akan tetapi mereka terpecah menjadi berbagai negara. Jika keempat hal ini kita pegang teguh, maka tidak mustahil Indonesia akan terus bersatu hingga sepanjang masa. Yang ketiga, toleransi beragama. Di bidang agama, pengertian toleransi berkaitan dengan rasa hormat dan menerima berbagai keyakinan yang berbeda dari ajaran agamanya. Agama berhubungan dengan bentuk-bentuk pemahaman dunia dan hubungan manusia dengan fenomena yang berada di atas pemahamannya. Ada banyak agama yang memiliki sudut pandang berbeda dan mengkondisikan perilaku orang. Karena agama adalah bagian penting dari kehidupan banyak orang. Sebagaimana kalimatnya a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Orang beragama berarti mereka yang tidak kacau dalam kehidupan. Contoh toleransi beragama. Bagaimana seseorang tidak mencela apa yang diyakini oleh ajaran agama yang berbeda dengannya. Pemahaman konsep wujud adanya Tuhan mungkin berbeda antara agama Islam, Kristen, Hindu. Namun demikian, adanya perbedaan itu tetap tidak memecah belah satu sama lainnya, atau tidak menyerang salah satu kelompok agama yang lain. Karena perbedaan, bagian dari toleransi beragama adalah saling menjaga dan menghargai perbedaan keyakinan orang lain tanpa melibatkan kekerasan atau tindakan teror yang menyebabkan orang lain merasa tidak aman ketika menjalankan ibadahnya. Toleransi sosial. Toleransi sosial mengacu pada keberadaan orang-orang yang masuk dalam kelas sosial berbeda. Secara historis, ada banyak kasus intoleransi sosial yang tercermin dalam perasaan superioritas yang dimiliki sebagian orang dibandingkan orang lain, yang merasa mereka lebih rendah karena memiliki sumber daya ekonomi yang lebih sedikit. Intoleransi sosial menghasilkan kebencian, prasangka, dan ketakutan yang membuat orang-orang tidak bisa hidup dalam harmoni berdasarkan rasa hormat dan pengakuan karena materinya. Contoh toleransi sosial bisa kita lihat di perkantoran. Ketika orang yang datang berpakaian yang tidak najis, maka dia tidak diperlakukan dengan baik. Misalnya membawa motor ketika masuk ke suatu lembaga. Beda ketika dia membawa mobil, maka dia akan melayaninya dengan baik. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Ketika baginda Nabi SAW ditegur oleh Allah di surah Abasa, ketika ada orang yang buta ingin minta diajarkan agama Islam, sementara baginda Nabi SAW sedang menghadapi para pembesar Quraisy yang notabene-nya orang-orang kaya dan berpengaruh dan kekuasaan, maka Allah tegur, sesungguhnya Allah melihat bukan dari materi, harta, wajah seseorang, akan tetapi Allah melihat kesungguhan dan ketakwaan seseorang. Secara naluri saja kita diminta untuk bertoleransi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang amat sangat mulia tentang toleransi dalam bersikap seperti bagaimana yang disampaikan tadi. Berikut dalil yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada Quran Surah Yunus, surah ke-10 ayat 40 dan 41, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dengan apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak pernah zalim kepada hambanya. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan
Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sekolah. Contoh sikap toleransi dalam masyarakat. Dan contoh sikap toleransi dalam lingkungan. Contoh sikap toleransi dalam bernegara. Hikmah toleransi. Hikmah toleransi sebagai berikut. Sekian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Syukran kasir, arigatou gozaimasu, kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.